Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang hilang dalam zikirmu? Kamu membaca, kamu berdoa, tapi hatimu tetap kosong. Bagaimana jika aku katakan bahwa ada satu kalimat pendek, begitu sunyi, nyaris terlupakan. Tapi justru itulah zikir yang digunakan para wali untuk mengangkat ruh mereka ke langit. Sholawat ini bukan sekadar pujian, tapi kunci. Sebuah getaran langit yang hanya dibuka bagi hati yang ikhlas mencintai Nabi Muhammad. Apa yang membuat para kekasih Allah tidak pernah melepaskan kalimat ini dari nafas mereka? Dan mengapa justru dalam kesederhanaannya, ia menjadi jalan pulang yang paling cepat? Tonton video ini sampai akhir, dan siapkan hatimu untuk menyelami sesuatu yang mungkin akan mengubah caramu bersyalawat selama ini. Kalau kau pernah merasakan keajaiban sholawat dalam hidupmu, tulis di kolom komentar. Mungkin ceritamu akan menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang mencari jalan pulang. Bab 1. Sholawat yang terlupakan namun dijaga langit. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, di antara deru ambisi, target-target duniawi, dan lautan kata yang membanjiri pikiran kita, setiap hari, ada satu kalimat yang tetap diam. Ia tidak memaksa dikenali. Ia tidak bersaing menjadi populer. Kalimat itu seperti air jernih yang mengalir di dasar sungai sunyi, tidak terlihat oleh mata, namun memberi kehidupan bagi akar-akar terdalam dari jiwa. Ia adalah sholawat Jibril, sebuah sholawat yang begitu pendek, begitu sederhana, namun menyimpan getaran langit yang hanya bisa disentuh oleh hati yang lembut dan rindu. Dan barangkali inilah pertama kalinya kita benar-benar mau memperhatikannya. Shallallahu ala Muhammad. Itulah seluruhnya. Tidak lebih, tidak kurang. Namun justru karena kesederhanaannya, ia nyaris luput dari perhatian manusia modern yang lebih terpikat pada bacaan panjang, gelar-gelar rumit, dan ungkapan spiritual yang terdengar megah. Sholawat Jibril tidak berdebat. Ia tidak mencoba menjelaskan dirinya. Ia hanya hadir dengan tenang, dengan utuh. Ia membawa pesan dari langit, bahwa cinta kepada Rasulullah tidak perlu dibungkus berlebihan. Cinta yang tulus, cukup dengan menyebut namanya dan mengirimkan salam. Para wali Allah tidak pernah memamerkan sholawat ini. Mereka memeliharanya seperti seorang ibu memeluk anak kecil dalam dekapan malam. Dalam sunyi, dalam kehangatan, dalam kesabaran. Mereka tidak membacanya dengan keras di hadapan orang banyak, tapi menyimpannya dalam hati, menanamkannya dalam nafas. Mereka tahu, ini bukan untuk dipertontonkan, ini bukan untuk dibicarakan, tetapi untuk dirasakan, untuk dijalani. Dan ketika kita membaca riwayat-riwayat mereka yang bersinar, kita akan menemukan bahwa kalimat ini selalu menyertai perjalanan spiritual mereka. Dalam setiap sujud, dalam setiap isak tangis, dalam setiap detak yang menuntun mereka kembali ke hadiratnya. Lalu mengapa sholawat ini seakan tersembunyi? Barangkali karena ia bukan milik semua orang. Bukan karena eksklusif, tapi karena hanya hati yang tenang yang mampu mendengarnya. Dunia ini terlalu bising, terlalu sibuk menjual segala sesuatu, termasuk zikir. Namun sholawat Jibril tak bisa dijual. Ia tidak akan membuka diri pada hati yang masih penuh dengan keraguan, persaingan, atau kebanggaan. Ia akan tetap diam, menunggu, sampai jiwa kita cukup lapang untuk mendengarnya. Dan ketika ia terdengar, kita tahu bahwa kita baru saja menyentuh sesuatu yang sangat tua dan sangat suci. Maka jika engkau hari ini mendengarnya, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin hatimu sudah mulai siap. Mungkin semesta telah mengizinkanmu untuk melihat apa yang dulu hanya terlihat oleh para pecinta terdalam. Jangan terburu-buru untuk memahaminya. Biarkan ia mengendap. Biarkan kalimat itu menyentuhmu seperti angin malam yang menyapa kulit. Perlahan namun menggetarkan. Sebab bisa jadi dari kalimat inilah ruhmu mulai ditarik ke arah asalnya. Ke arah yang selama ini engkau rindukan bahkan tanpa kau sadari. Bab 2. Jejak para wali dan cahaya di balik kalimat. Bila kita menelusuri jejak langkah para wali Allah, kita tidak hanya menemukan ilmu, wirid atau karamah. Kita akan mendapati getaran yang tak tertulis namun terasa nyata.
Aura mereka memancar bukan karena banyaknya kitab yang mereka kuasai, tapi karena sesuatu yang jauh lebih halus, cinta. Cinta yang begitu dalam kepada Rasulullah, hingga semua amal mereka, semua nafas mereka, menjadi persembahan kepada kekasih langit dan bumi itu. Dan cinta itu dibungkus dalam satu kalimat yang mereka jaga sepanjang hayat. Sholawat Jibril. Shallallahu ala Muhammad. Kalimat ini menjadi napas batin mereka. Ia bukan lagi sekadar bacaan, tapi telah melebur dalam darah dan ruh mereka. Dalam duduk mereka, dalam diam mereka, bahkan dalam tidur mereka, kalimat ini terus mengalir. Seperti aliran air yang tak pernah kering, tak pernah berhenti. Dan inilah yang membuat mereka ringan. Tidak terikat dunia, tidak terbebani oleh ego. Sebab ruh mereka sudah terhubung dengan frekuensi langit. Sebuah jalur halus yang tak bisa dilihat mata, namun mampu dirasakan oleh hati yang bersih. Mereka tidak mengajarkan sholawat ini kepada semua orang. Bukan karena mereka pelit, tetapi karena mereka tahu tidak semua hati mampu menerima cahaya dengan tiba-tiba. Sholawat Jibril adalah cahaya murni. Dan cahaya bila disodorkan kepada mata yang belum siap, akan menyilaukan. Maka mereka menyampaikannya dalam diam, melalui teladan, melalui akhlak yang lembut, sikap yang tenang, dan senyum yang menyentuh hati. Disitulah sholawat itu bekerja. Ia tidak selalu terdengar, tapi selalu terasa. Di balik kesederhanaan mereka, para wali menyimpan kekuatan rohani yang luar biasa. Bukan karena kekuatan diri mereka, tapi karena kedekatan mereka pada Rasulullah. Dan sholawat inilah yang menjadi tali penghubung, tali yang tak pernah putus. Mereka tidak pernah merasa sendiri, sebab setiap Shallallahu ala Muhammad yang terucap seakan membawa mereka ke haribaan Nabi, seolah mereka duduk di hadapannya dalam majelis yang penuh cahaya. Bayangkan betapa damainya hati yang terus-menerus merasakan kehadiran kekasihnya. Dan kita hari ini barangkali tidak punya banyak ilmu seperti mereka. Tidak juga punya waktu selegang mereka untuk beribadah. Namun kita masih punya satu jalan, meniru cinta mereka, meniru cara mereka menyebut nama Nabi dengan lembut, dengan tulus, dengan penuh kerinduan. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai panggilan jiwa, sebab cinta yang murni tidak membutuhkan banyak alasan, cukup dengan menyebut namanya dan biarkan hati yang bicara. Bab 3. Mengapa sholawat ini mengangkat ruh ke langit? Ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan, namun tidak pernah sampai ke langit. Ada pula kalimat yang begitu sederhana, tapi ketika keluar dari hati yang bersih, ia terbang tinggi, menembus lapisan-lapisan tak kasat mata, dan mengetuk pintu langit dengan kelembutan yang tidak bisa ditolak. Sholawat Jibril adalah salah satunya. Ia bukan sekadar ucapan, ia adalah kendaraan cahaya yang membawa ruh kita perlahan naik, meninggalkan dunia, menuju tempat asalnya. Mengapa kalimat ini memiliki daya tarik yang begitu kuat ke langit? Karena ia berasal dari langit. Ia bukan buah pikiran manusia. Ia adalah getaran pertama dari malaikat Jibril yang diturunkan langsung sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Maka setiap kali kalimat ini keluar dari mulut kita, ia seperti menemukan jalan pulangnya. Dan langit tidak pernah menolak suara yang berasal darinya sendiri. Ia menyambut, ia membuka, dan ia memanggil ruh untuk ikut bersamanya. Ketika para wali menyebut sholawat ini, mereka tidak melafalkannya dengan terburu-buru. Mereka mengucapkannya perlahan, seirama dengan nafas mereka. Seakan setiap hembusan adalah satu pijakan menuju cahaya. Dan karena itu, ruh mereka terasa ringan. Wajah mereka tampak damai. Mata mereka penuh kasih, bukan karena mereka lebih suci dari kita, tapi karena mereka sudah terbiasa berdiri di antara dua dunia, dunia fisik dan dunia ruh. Sholawat ini menjadi jembatan yang selalu mereka lewati dengan tenang. Ruh adalah sesuatu yang halus. Ia tidak bisa diangkat dengan beban duniawi, tidak dengan ego, tidak dengan ambisi. Tapi ketika ia disentuh oleh kalimat yang juga halus, yang berasal dari lapisan cahaya, maka ia bergerak. Ia perlahan melepaskan dirinya dari gelisah, dari beban, dari keraguan. Dan dalam proses itu,
Yang kita rasakan adalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada angin lembut yang menyapu hati, menenangkan pikiran, dan membawa kita ke dalam pelukan keabadian. Barangkali itulah yang para wali alami dan wariskan. Bahwa jalan menuju langit tidak harus sulit, tidak harus rumit. Terkadang ia hanya membutuhkan satu kalimat yang diucapkan dari hati yang mencintai. Dan bila hari ini engkau merasa berat, merasa letih oleh hidup yang keras, cobalah duduk sejenak, tarik nafas perlahan, dan ucapkan Shallallahu ala Muhammad. Biarkan ruhmu mendengarnya, dan biarkan langit yang menjawab. Bab 4, Nafas, Sholawat, dan Kunci Zikir Tersembunyi. Setiap manusia hidup dari nafas, tapi tidak semua nafas menghidupkan jiwa. Kita menarik nafas, lalu melepaskannya ribuan kali dalam sehari. Tapi seberapa sering kita menyadari bahwa di balik setiap hembusan itu ada peluang untuk mengingat, untuk menyambungkan diri kita dengan sesuatu yang lebih tinggi. Para wali telah lama menemukan rahasia ini. Mereka tahu bahwa di balik keheningan nafas, tersembunyi pintu menuju hadiratnya. Dan kuncinya adalah sholawat Jibril. Karena kalimat ini sangat pendek, ia bisa menyatu dalam ritme nafas dengan alami. Tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat. Saat menarik nafas, mereka bisikkan Shallallahu. Dan saat menghembuskan, mereka lanjutkan dengan ala Muhammad. Lalu mengulanginya, perlahan, berulang-ulang, hingga menjadi irama batin. Dan ketika zikir sudah menyatu dengan nafas, maka hidup pun berubah menjadi ibadah. Bukan hanya saat duduk bersila atau sujud, tapi juga ketika berjalan, bekerja, bahkan tidur. Mereka tidak membacanya dengan keras, tidak pula mencari pengakuan. Sebab mereka tahu kekuatan sejati dari zikir bukan pada volume suara, tetapi pada kedalaman rasa. Zikir yang dibisikkan dalam hati lebih kuat dari pekikan yang dikumandangkan tanpa cinta. Dan karena sholawat ini begitu halus, ia cocok menjadi sahabat perjalanan dalam sunyi. Ia menemani para wali dalam khalwat panjang, dalam malam-malam ketika hanya cahaya rembulan yang menjadi saksi. Mereka menjadikan nafas sebagai tempat tinggal zikir, karena mereka sadar nafas adalah batas antara hidup dan mati. Maka siapa yang mengisi batas itu dengan sholawat, berarti ia sedang menjembatani dunianya dengan akhirat. Setiap nafas menjadi satu langkah mendekat, satu detik lebih dekat pada Rasulullah, pada cahaya langit, pada cinta yang tidak akan pernah dikhianati. Dan kita pun bisa memulainya. Tidak harus menjadi wali terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu sempurna. Mulailah dimanapun kau berada saat ini juga. Duduklah dengan tenang, rasakan nafasmu, dan selipkan kalimat itu perlahan. Biarkan ia menjadi bagian dari hidupmu. Sebab bisa jadi, disitulah letak perubahan yang kau cari selama ini. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari nafasmu sendiri yang kini tidak lagi kosong karena sudah diisi oleh cahaya cinta Nabi. Bab 5. Ketika nama Nabi menjadi ruh dari ruh kita. Dalam hidup ini, ada nama-nama yang hanya melewati telinga, lalu menghilang. Namun ada pula satu nama yang ketika disebut meneteskan air mata, menggigilkan tubuh, dan menggetarkan sesuatu yang sangat dalam, sangat tua, sangat murni. Nama itu adalah Muhammad. Bagi para wali, nama ini bukan sekadar sejarah, bukan pula gelar kehormatan, tetapi napas kehidupan, ruh bagi ruh mereka. Dan sholawat Jibril adalah jembatan paling sunyi untuk menghubungkan jiwa dengan beliau. Mereka tidak hanya mencintai Nabi sebagai seorang tokoh. Mereka tidak menyebut nama beliau hanya ketika belajar atau berdoa. Mereka menyebutnya karena rindu. Karena nama itu menjadi bagian dari diri mereka. Dan setiap kali nama itu keluar dari bibir mereka, mereka merasakan kehadirannya. Seakan beliau sedang duduk bersama. Seakan beliau mendengar. Seakan cinta itu benar-benar hidup, bukan khayalan. Sholawat Jibril menjadi alat paling jujur untuk menghadirkan beliau dalam hati. Karena ia tidak berbelit, tidak ada tambahan pujian-pujian panjang, hanya Shallallahu ala Muhammad, doa dari langit untuk sang cahaya bumi. Dan ketika kalimat itu diucapkan,
Ruh kita seperti dipanggil untuk ikut bersujud di depan beliau. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi hati kita tahu. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ada ketenangan yang datang tiba-tiba. Bagi para wali, sholawat ini bukan amalan tambahan. Ia adalah pusat. Ia adalah mata air. Mereka bisa kehilangan segalanya. Harta, jabatan, pengikut. Tapi jika mereka masih bisa mengucap, Shallallahu ala Muhammad, mereka merasa cukup. Mereka tidak merasa sendiri. Karena mereka tahu, nama ini tidak akan pernah meninggalkan mereka. Nama ini akan menemani mereka, bahkan di liang kubur. Saat semua suara menghilang, hanya gema sholawat yang tinggal. Dan bagi kita yang masih belajar mencintai, kalimat ini adalah pintu. Kita tak perlu menjadi sempurna untuk mengetuknya. Kita hanya perlu jujur. Kita hanya perlu menyebut nama itu dengan sepenuh hati. Meski pelan, meski lirih. Sebab tidak ada cinta yang ditolak jika disampaikan dengan tulus. Dan tidak ada nama yang lebih berharga untuk hidup dalam hati manusia selain nama Rasulullah. Maka biarkan ia tinggal dan lihatlah bagaimana hidupmu berubah. Bab 6. Ketika langit mengakui hamba yang bersalawat. Ada kalanya kita bertanya dalam diam, apakah amal kita cukup? Apakah doa kita terdengar? Apakah langit pernah memperhatikan suara kecil dari hamba yang penuh dosa seperti kita? Di titik itu, hati menjadi sunyi. Ia berhenti menuntut, ia hanya ingin diterima. Dan para wali telah lama menemukan jawabannya. Bukan melalui suara keras, bukan melalui amal besar, tetapi melalui satu kalimat lembut. Shallallahu ala Muhammad. Ketika kalimat ini terucap, langit memberi perhatian, dan jiwa tak lagi merasa sendiri. Sholawat bukan sekadar ibadah, ia adalah bentuk pengakuan bahwa kita ini kecil tapi mencintai, lemah tapi ingin dekat, kotor tapi sedang rindu pada yang suci. Dan cinta adalah bahasa yang diterima oleh semua makhluk langit, para malaikat, para nabi, bahkan para ruh yang telah kembali, mengenali getaran cinta dalam sholawat. Dan ketika seorang hamba dengan tulus mengirim sholawat, maka langit pun menjawabnya dengan kelembutan yang tidak bisa dirasakan, kecuali oleh hati yang ikhlas. Rasulullah sendiri bersabda, bahwa siapapun yang bersalawat kepadanya 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Coba bayangkan, kita yang hina ini disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Karena kita menyebut nama Nabi dengan cinta. Bukankah itu suatu kemuliaan yang melampaui segalanya? Bahkan jika hidup kita sederhana, bahkan jika kita tak dikenal oleh manusia, tapi langit mengenal suara sholawat kita. Dan itu cukup. Para wali mengerti ini dengan sangat dalam. Mereka tidak berlomba-lomba untuk dikenal manusia. Mereka tidak sibuk membuktikan kedekatan mereka pada Allah lewat debat atau gelar. Mereka hanya duduk dalam diam, lalu bersalawat setiap malam, setiap nafas, hingga suara mereka yang pelan dikenal oleh langit, disambut oleh para malaikat. Dan setiap kali mereka mengucap, Shallallahu ala Muhammad, ruh mereka ikut terangkat, dibawa naik sebagai tamu dari bumi yang dirindukan oleh langit. Maka, wahai jiwa yang masih bertanya-tanya, cukupkan dirimu dengan satu hal, cinta yang tulus. Dan nyatakan cintamu dengan kalimat ini. Tak perlu sempurna, tak perlu lantang. Ucapkan pelan, dari hati, dan biarkan langit yang menjawab. Sebab tak ada yang lebih menguatkan jiwa selain merasa dikenal dan dicintai oleh langit, hanya karena kita mencintai nabinya Muhammad. Bab 7. Saat dunia tak lagi menyentuh, sholawat tetap memeluk. Ada masa dalam hidup ketika dunia terasa menjauh, ketika orang-orang tak lagi mengerti, suara-suara hanya melewati tanpa menyentuh, dan apapun yang kau lakukan, tak ada yang tampak cukup. Di saat seperti itu, hati mencari pelukan, tapi bukan dari manusia. Ia mencari sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan para wali tahu persis bahwa pelukan itu bernama sholawat. Sholawat bukan sekadar ucapan kepada Nabi. Ia adalah pengakuan yang tak pernah menolak. Tak seperti dunia yang mengukur nilai dari pencapaian, sholawat hanya butuh satu hal, ketulusan.
Maka bahkan ketika kau merasa gagal, ketika kau merasa tak punya apa-apa, solawat tetap menerima. Ia memelukmu dalam tenangnya. Ia menenangkanmu seperti rembulan di malam sepi, tidak berkata banyak, tapi hadir sepenuhnya. Para wali menjadikan solawat sebagai rumah. Ketika dunia mengguncang, mereka kembali ke kalimat itu. Shallallahu ala Muhammad. Bukan karena mereka ingin pahala, tapi karena mereka tahu hanya kalimat ini yang bisa membungkus luka tanpa menghakimi. Ia tidak mengusik masa lalumu, tidak menagih penjelasan. Ia hanya berkata, datanglah, duduklah, ucapkan namanya, dan tenanglah. Dan di tengah itu semua, mereka menemukan sesuatu yang dunia tak bisa beri, rasa cukup. Cukup dengan menyebut nama Rasulullah, cukup dengan mencintainya, cukup dengan menyatu dalam irama nafas yang melafalkan solawat. Dunia boleh menolak mereka, tapi selama kalimat itu masih hidup dalam hati, mereka tidak kehilangan apa-apa. Karena yang mereka cari bukan tepuk tangan manusia, tapi senyum Rasulullah dalam ruh yang lapang. Kita pun bisa merasakannya. Jika hari ini dunia terasa sunyi, jika langkah terasa berat, duduklah sebentar, jangan melawan, jangan lari, tarik nafas dan ucapkan dengan lembut, Shallallahu ala Muhammad. Biarkan kalimat itu menjadi pelindung. Peluklah dirimu sendiri dengan solawat. Karena meski dunia menjauh, solawat akan selalu kembali dan memelukmu lebih dalam dari apapun yang pernah kau kenal. Bab 8. Jalan sunyi yang ditempuh para kekasih Allah. Jalan menuju Allah tidak selalu diterangi sorotan manusia. Ia sunyi, ia sepi, ia bahkan seringkali dipenuhi kesalahpahaman dan kesendirian. Tapi justru dalam sunyi itulah para wali menemukan jalan pulang. Bukan karena mereka ingin menyendiri, tapi karena hanya dalam keheningan, suara cinta dari langit terdengar lebih jelas, dan di antara semua bekal di jalan itu, solawat Jibril menjadi lentera yang tak pernah padam. Para kekasih Allah tidak menempuh jalan keramaian. Mereka tidak sibuk menonjolkan kehebatan. Mereka tidak berlomba-lomba memperlihatkan ibadah. Yang mereka cari adalah rasa dekat, rasa damai, rasa pulang. Dan mereka menemukannya dalam kalimat sederhana, Shallallahu ala Muhammad. Sebuah bisikan yang begitu lembut, namun cukup kuat untuk menuntun mereka menembus kabut dunia dan cahaya palsu yang menyesatkan. Di sepanjang jalan sunyi itu, mereka tidak sendirian. Karena setiap kali mereka bersalawat, ruh mereka terhubung dengan ruh Rasulullah. Solawat bukan hanya ucapan, tapi adalah ikatan. Seutas benang tak terlihat, yang menghubungkan jiwa kita yang rapuh dengan cahaya Nabi yang sempurna. Maka meski kaki mereka melangkah di bumi, hati mereka berjalan di langit. Dan kehadiran Rasulullah terasa begitu dekat, seakan sedang berjalan di samping mereka, menuntun setiap langkah dengan cinta yang tak terlihat, tapi nyata. Kita kadang berpikir, jalan menuju Tuhan harus spektakuler, harus berat, harus penuh ilmu dan ritual. Tapi para wali mengajarkan hal lain, bahwa dalam kesederhanaan yang dijalani dengan keikhlasan, ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. Bahwa satu kalimat, Shallallahu ala Muhammad, bila diucap dengan hati yang hancur namun mencinta, lebih bermakna dari ribuan bacaan tanpa rasa. Mereka memilih jalan yang tidak ramai, tapi sampai. Maka bila hari ini langkahmu terasa asing, jalan hidupmu terasa sunyi, dan tidak ada yang benar-benar memahami isi hatimu, jangan takut. Mungkin itu tandanya engkau sedang dituntun ke jalan yang sama, jalan para pecinta, jalan para wali. Dan bila hatimu terasa kosong, isi saja dengan satu nama, Muhammad. Biarkan solawat menjadi pelita kecil yang menyala di dalam dadamu, menuntunmu pulang, meski pelan, meski sendiri, tapi pasti. Bab 9. Solawat sebagai cermin diri yang paling dalam. Dalam hidup, kita sering bercermin, melihat wajah, merapikan penampilan, menilai dari luar. Tapi berapa kali kita benar-benar melihat ke dalam? Melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati. Merenung bukan tentang siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita di hadapan Allah. Di titik ini, solawat bukan lagi hanya pujian, ia menjadi cermin. Cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya.
melalui seberapa besar cinta kita pada Rasulullah. Ketika kita melafalkan Shallallahu ala Muhammad, kita sedang menguji satu hal, seberapa dalam kita mencintai. Bukan seberapa fasih lidah mengucap, tapi seberapa tulus hati menghidupkan. Kalimat ini tidak akan memaksa, ia hanya akan membuka bila hati bersedia untuk jujur. Dan kejujuran hati adalah cahaya pertama menuju penerimaan langit. Karena langit tidak tertarik pada penampilan, ia hanya mengenal getaran hati yang sungguh-sungguh. Para wali tidak menggunakan sholawat sebagai alat untuk menampilkan kesalehan. Mereka menjadikannya ruang sunyi, tempat mereka melihat dosa-dosa mereka sendiri dan menangis dalam diam. Mereka bersalawat bukan karena merasa suci, tetapi karena mereka tahu tanpa cinta kepada Nabi, mereka tak punya arah. Maka sholawat menjadi cermin, di mana mereka mengakui kelemahan, dan dari situlah kekuatan spiritual mereka tumbuh. Di hadapan sholawat, semua gelar gugur, semua status lebur, yang tersisa hanyalah seorang hamba, dan cintanya yang belum selesai. Dan justru dari situlah ruh mulai bergerak naik, sebab langit tak mencari hamba yang sempurna, tetapi yang mau membuka dirinya dengan rendah hati, yang tidak malu menangis ketika menyebut nama Nabi, karena tahu bahwa hanya dengan cinta itu, hidup ini punya arah. Jika hari ini kau merasa tak layak, merasa kotor, merasa terlalu jauh dari cahaya, maka sholawat bisa menjadi cerminmu. Ucapkan perlahan, dan biarkan kalimat itu memantulkan siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menerima. Karena hanya ketika kita jujur dalam sholawat, ruh kita bisa mulai terangkat. Dan hanya ketika ruh terangkat, dunia tak lagi menakutkan. Bab 10. Ruh yang naik dan rahasia yang tetap dijaga. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam sholawat. Wajahnya berubah, matanya teduh, langkahnya ringan, ucapannya perlahan tapi menusuk ke dalam. Bukan karena ia menghafal banyak dalil, tapi karena ruhnya telah disentuh langit. Ia tidak bicara soal makam, tidak menyebut diri sebagai kekasih Tuhan. Ia hanya berjalan pelan, dengan dada yang lapang dan hati yang penuh sholawat. Dan diam-diam, ruhnya terus naik. Para wali memahami bahwa naiknya ruh bukan perkara mimpi atau penglihatan, tapi tentang frekuensi. Ruh yang naik adalah ruh yang sudah tidak lagi berat, yang tidak lagi diganduli keluhan, kemarahan, iri, dan dendam. Ruh itu ringan, karena ia terus disucikan dengan satu kalimat, Shallallahu ala Muhammad. Sebuah kalimat yang tidak hanya dibaca, tapi dihidupi. Ia menjadi pakaian batin, nafas, irama langkah, bahkan menjadi aroma diam. Mereka tahu bahwa tidak semua rahasia bisa dibagi, maka mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya memberi contoh, kadang melalui senyum, kadang melalui tatapan, kadang hanya melalui kehadiran. Dan mereka paham bahwa tidak semua orang harus tahu mengapa sholawat ini bisa mengangkat ruh ke langit. Karena rahasia hanya akan dibuka kepada mereka yang bersedia dijaga olehnya. Tidak untuk dipamerkan, tapi untuk dirawat seperti nyala api yang kecil namun murni. Kita hari ini mungkin tidak seperti mereka, tapi bukan berarti kita tidak bisa mencicipi cahaya yang sama. Cukup dengan menjaga satu hal, ketulusan. Tak perlu menunggu suci, tak perlu menanti sempurna, hanya duduk dalam keheningan dan menyebut nama Nabi dengan rasa cinta yang sederhana. Mungkin dari situlah cahaya mulai menyusup perlahan ke dalam hati. Dan tanpa kita sadari, ruh kita mulai naik. Bukan ke atas, tapi ke dalam, ke kedalaman yang selama ini kita lupakan. Dan bila ruhmu telah disentuh oleh kalimat ini, jangan buru-buru mengajarkannya pada orang lain. Rasakan dulu, tinggallah bersama sholawat itu, diam bersamanya. Biarkan ia membentuk dirimu menjadi pribadi yang lembut, lapang, dan jernih. Di akhir perjalanan ini, aku tak meminta kau untuk menghafal apapun, tak juga memaksa untuk percaya. Aku hanya mengajakmu duduk sejenak, diam, dan menyebut satu nama yang telah menggetarkan langit dan bumi, Muhammad. Karena bisa jadi,
Saat engkau melafalkan satu solawat itu dengan tulus, ruhmu mulai disentuh oleh cahaya yang telah lama menantimu. Jalan para wali bukan jalan yang sulit, ia hanya sunyi, dan dalam kesunyian itulah cinta sejati menemukan bentuknya. Jika video ini mengetuk hatimu, tinggalkan satu solawat di kolom komentar. Mungkin dari satu kalimat itulah, cahaya akan berlipat dan menjangkau jiwa-jiwa lain. Sampai kita berjumpa lagi dalam zikir yang tak bersuara dan cinta yang tak pernah padam. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai Rasul-Nya.